saya akan membacakan dulu teks kitab suci yang dipilih oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia menyambut Natal 2024. Dari Lukas bab 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, salam. Selamat sore semuanya. Kepada keluarga besar ASN, DPRD dan BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar? Baik, luar biasa. Terima kasih sudah menjawab luar biasa. Saya biasanya menjawab biasa di luar. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI yang telah mengundang saya untuk memberikan khotbah Natal. Sebetulnya tahun lalu saya juga sudah memberikan pesan Natal, saudara-saudara. Semoga sudah lupa karena yang saya akan sampaikan mirip-mirip dengan yang saya sampaikan tahun lalu. Undangan ini juga tadi saya baru tahu, karena itu saya merasa yang namanya, karena Romo yang dipilih itu tidak bisa. Jadi Romo yang pertama nggak bisa, Romo yang kedua nggak bisa. Saya itu pilihan yang ketiga, saya itu ban serap, saudara-saudara. Sedih banget hati saya gitu ya. Tapi saudara-saudara yang dicintai Tuhan, Bapak Pendeta dan saudara-saudara, di gereja Katolik biasanya itu ada Romo-Romo favorit memang. Romo favorit itu didasarkan pada kemampuan mereka. Yang paling tinggi tingkatannya, yang paling favorit adalah Romo-Romo yang katanya bisa penyembuhan, bisa ngusir setan. Ini nomor satu. Dicari di mana-mana. Kalau ada misa penyembuhan, umatnya ribuan orang. Ini yang pertama. Yang kedua, yang Romo grade kedua adalah Romo-Romo yang katanya kalau khotbah bisa nyanyi. Kalau nyanyi dia itu orang sampai meneteskan air mata, tersentuh. Ini Romo yang grade yang kedua. Yang ketiga ini Romo yang bisa ngelucu. Jadi kalau dia khotbah senang, omat ada cerita lucu senantiasa yang berbeda. Saya masuk kategori ini katanya. Yang keempat katanya Romo yang menarik adalah Romo yang khotbahnya singkat, padat. Jelas nggak jelas belakangan, pokoknya singkat dan padat. Di gereja Katolik baru yang namanya duduk, tiba-tiba aku percaya sudah selesai khotbahnya. Ini Romo yang keempat yang disukai. Yang kelima ini sudah nggak bisa penyembuhan, nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngelucu, khotbahnya panjang, lebar, lama. Ini cocoknya diundang untuk yang namanya mendoakan orang meninggal, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara yang dicintai Tuhan, ya itulah yang namanya ragam warna gereja, itu yang terjadi di gereja Katolik. Dan saya merasa DKI Jakarta itu beberapa kali saya acara yang namanya ekumene, Natalan, Paskahan, itu adalah yang namanya kelompok yang amat sangat mempersiapkan secara detail. Diundang, dikasih undangan via PDF, via pos, ditelepon sudah sampai mana, dikasih share log dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah memberikan yang namanya pesan ekumene itu suruh tanda tangan administrasi 5 kali, saudara-saudara. Lebih banyak dibandingkan tanda tangan ketika saya menyerahkan tesis S2 saya. Jadi
Jadi kalau memberi Natalan di DKI itu setara dengan doktor honoris causa sepertinya. Tapi acara ini sungguh amat dipersiapkan. Dan juga kegembiraan saya yang kedua hari ini bersama-sama adalah bahwa kita mengadakannya secara ekumene gitu. Saya mengatakan tahun lalu ini kegembiraan luar biasa, ada pendeta-pendeta datang dari berbagai macam denominasi, dari gereja Katolik juga ada, dan senantiasa sama saya katakan di mana-mana. Pastor itu selalu pakai jubah putih, pendeta pakai baju hitam. Kelihatannya mana yang namanya anak-anak terang dan yang mana anak-anak kegelapan gitu. Makanya Romo Yadi kita adalah anak-anak terang yang dihimpit oleh kegelapan duniawi gitu ya. Dan Tuhan menyelamatkan kita gitu ya. Pak Pendeta Ferry nanti boleh balas dendam pas jatah Pak Pendeta khotbah ya. Pas jatah pendeta pesan Natal gitu ya. Kita ini berbeda, saudara-saudara dicintai Tuhan, berbeda denominasi, tapi nggak usah bersatu karena kita punya namanya warna yang sangat berbeda. Saya mengatakan gereja Katolik dan gereja Kristen itu dengan dua lambang Roh Kudus yang berbeda. Roh Kudus kan lambangnya dalam kitab suci ada dua ya. Satu burung merpati, melambangkan ketenangan, kedamaian, kalem, anteng. Yang kedua lidah api, lambangnya adalah militansi, semangat. Gereja Kristen itu lambangnya lidah api, semangat. Mereka yang namanya ditanya siapa yang mau memberi kesaksian, hamba Tuhan siap. Wah, kalau gereja Katolik siapa yang mau sharing, semuanya nunduk, tenang, kalem, tenang, rendah hati. Gereja Protestan kalau gereja ditutup itu ibadah di depan istana, saudara-saudara. Jangan pernah berharap hal itu ditemukan di dalam gereja Katolik. Kalau yang namanya kita gereja ditutup, kita membuka kitab pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya, ini waktunya kami nggak ke gereja, saudara-saudara. Jadi kita memang berbeda, tapi ya biarkanlah perbedaan itu memperkaya kita satu sama lain. Dan yang ketiga saya senang juga karena tadi saya sudah yang namanya diberitahu oleh panitia khotbahnya maksimal 12 menit. Gitu ya. Saya sudah ngambil 6 menit, maka nanti ujung-ujungnya adalah selamat Natal gitu ya. Dan saya senang karena di gereja Katolik ini kami ini punya pemimpin Paus Fransiskus yang mengatakan apa? Khotbah maksimal 8-10 menit para pastor, itu kata Paus Fransiskus. Dosen kitab suci saya mengatakan berbeda, khotbah itu 5x3. 5 menit pertama khotbah, pastor paham, umat paham. 5 menit berikutnya umat mulai nggak paham, pastornya masih paham. 5 menit yang ketiga umat yang nggak paham, demikian juga pastornya nggak paham dengan apa yang dia katakan. Tapi kalau masih 15 menit pastornya masih ngomong, Tuhan Allah juga nggak paham gitu. Makanya kadang-kadang pendeta-pendeta khotbah 45 menit saya tanya kepada Tuhan Allah paham nggak dengan khotbah pendeta? Enggak, saya nggak paham gitu. Minta maaf para pendeta. Ibu Bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, nanti pendeta Vera punya amunisi sendiri untuk membalas saya. Kita jadikan balas-balasan aja ya. Tapi pendeta Ferry, engkau harus mengampuni sesamamu 70 kali 7 kali. Kalau sampai nanti dia balas, kita lihat keutamaan dia seperti apa. Ibu Bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, bagaimana saya bisa memaknai secara Natal secara simpel. Buat saya Natal secara simpel itu nggak usah panjang-panjang, Tuhan turun. Sesederhana itu dengan 2 kata, Tuhan turun. Tuhan turun dari surga ke bumi. Di bumi dia turun ke kota yang sederhana, yaitu Bethlehem. Dan dia menjadi manusia sama seperti kita. Maka Natal adalah Tuhan turun. Paskah adalah Tuhan naik. Dari kematian menuju kehidupan, dari dunia menuju surga, memberi yang namanya hidup baru. Natal itu Tuhan turun. Tapi saudara-saudara yang dicintai Tuhan, kata turun itu bukanlah kata yang secara psikologis kita suka. Kita ini senangnya naik. Kita mau yang namanya naik jabatan, kita mau yang namanya naik gaji, kita mau yang namanya naik pangkat, naik golongan. Enggak ada di antara kita yang senang turun, enggak ada di antara kita yang datang kepada Kabiro SDM dan mengatakan, Pak, Bu, tolong gaji saya sudah tinggi, bulan depan tolong diturunkan. Saya yakin enggak ada, karena kita senang naik. Ini psikologis kita manusia pengen naik, rumah juga pengen naik. 45, 90, 2 lantai, 3 lantai, atau lantai mezanin, rumah kita juga pengen naik. Ujung-ujungnya rumah kita 2x1 di Pondok Ranggon, saudara-saudara. Tapi Bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, kata yang dipilih ataupun yang namanya definisi untuk yang namanya menggambarkan Natal adalah Tuhan turun. Dan turun itu terwujud saudara-saudara yang dicintai Tuhan dalam semangat pelayanan kita. Kita nggak mau turun secara faktual, tapi kata turun adalah kata yang menggambarkan semangat pelayanan. Maka Ibu Bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, kalau kita memilih tema adalah aktualisasi nilai-nilai Injili dalam karya dan kerja kita, semoga kita adalah pribadi-pribadi yang mau turun. Bukan dalam jabatan, bukan dalam pangkat, bukan dalam gaji, tapi pribadi yang mau semakin melayani. Berjumpa dengan orang,
Bapak Ibu adalah yang namanya garda terdepan untuk melayani masyarakat di daerah Jakarta dan sekitarnya. Maka semoga dengan melihat Bapak Ibu, semoga ketika mereka bekerja dengan Bapak Ibu, siapapun mereka lapisan masyarakat, mereka bisa mengatakan Tuhan itu baik melalui pelayanan Bapak Ibu. Amin semuanya. Maka kita mohon rahmat dari Tuhan. Pesan Natal yang pertama buat saya adalah semoga kita adalah pribadi-pribadi yang mau turun dekat dengan masyarakat, melayani dengan sepenuh hati. Saya tahu kadang-kadang pekerjaan itu berat. Ibu Bapak pernah mengalami namanya pekerjaan itu berat kan, bikin pusing kan. Kalau ada yang ngomong datang kepada saya, kamu pekerjaan saya bikin pusing, bikin stres. Saya jawabnya sederhana. Lebih enak stres karena bekerja daripada stres nggak punya pekerjaan. Lebih repot. Karena kalau yang namanya kita stres punya pekerjaan, akhir bulan masih ada notifikasi masuk, ting, ting, ting gitu ya. Gaji sudah kita terima gitu ya. Maka kalau kita punya yang namanya stres dalam pekerjaan, ini adalah namanya kesempatan memuliakan Tuhan. Dan ingatlah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama ketika mereka sedang bekerja. Bukan ketika mereka sedang update status di WhatsApp, bukan ketika mereka sedang bikin konten Instagram, tapi ketika mereka sedang bekerja. Maka nilai spiritual yang mau saya berikan, tawarkan kepada Bapak Ibu adalah semoga perayaan Natal adalah perayaan di mana kita semakin mau turun, semakin mau melayani, sehingga dengan pelayanan saya betapa banyak orang melihat Tuhan sungguh amat baik dalam hidup mereka. Yang kedua, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, temanya adalah marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Itu adalah tema yang dipilih oleh KWI dan PGI. Bukan secara harafiah. Ketika temanya dipilih, saya mau langsung jawab, gitu ya. Ngapain kita ke sana, kan lagi perang di sana, gitu ya. Tapi ajakan kepada Bethlehem adalah ajakan sesuatu yang menarik. Bethlehem dari bahasa Ibrani-nya Bethlehem itu artinya adalah the house of bread, rumah roti. Maka kita adalah pribadi-pribadi yang setiap hari diajak datang kepada Tuhan Yesus. Secara sederhana. Setiap hari kita diajak dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita datang kepada Tuhan Yesus yang adalah roti kehidupan. Dia mengatakan, akulah roti kehidupan, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, minum darahku tidak akan haus lagi. Dan Yesus adalah pribadi roti kehidupan yang memberikan kekenyangan kepada banyak orang. Ibu Bapak ingat kisah yang namanya Yesus memberi makan 5.000 orang pasti. Itu luar biasa. Dan dikatakan dalam Injil Yohanes ada seorang anak laki-laki membawa kepada Yesus 5 roti. Ibu Bapak tahu siapa nama anak laki-laki tersebut? Anak laki-laki bawa roti, namanya Roti Boy, saudara-saudara gitu ya. Ini saya sesat barusan gitu ya. Tapi itu adalah contoh buat saya ketika nama anak laki-laki tersebut tidak ada, penginjil Yohanes meminta kita memasukkan nama kita masing-masing. Yang cuma bawa 5 roti, tapi Tuhan Yesus melipat gandakannya menjadi luar biasa. Maka kita adalah pribadi-pribadi yang diajak kepada Tuhan Yesus. Dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita tidak punya seberapa, tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus akan melipat gandakannya, menghasilkan banyak kelimpahan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Ajakan datang ke Bethlehem adalah ajakan datang kepada Tuhan Yesus setiap hari. Sederhana saudara-saudara, bangun tidur, 99% dari kita bangun tidur, benda apa yang pertama kali kita pegang? HP. Alasannya apa? Matiin alarm, lihat siapa yang ngecek, yang like status kita, baca berita. Saya mengajak saudara-saudara dicintai Tuhan, mulai di tahun 2025 ini, benda pertama yang kita pegang adalah tangan kita seperti ini. Menyatukan kedua tangan, bangun tidur. Saya mengajak umat Katolik, benda pertama yang kalian pegang itu jangan HP tapi jidat kalian. Bikin apa? Wah, HP gue di mana? HP gue di mana gitu. Pagi-pagi mulai dengan sederhana, satukan tangan berdoa sederhana. Doa saya sederhana setiap hari saudara-saudara. Ya Tuhan, perkenankanlah saya setiap hari ini berbuat baik, kebaikan sebanyak mungkin. Kalaupun tidak berbuat baik, semoga enggak banyak-banyak. Sederhana doa saya. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, pesan saya sederhana mengenai para gembala. Gembala itu datang kepada Tuhan Yesus dan di sana itu mereka menemukan Maria, Yosef, dan bayi Yesus. Tuhan Allah hadir pertama-tama dalam keluarga. Kalau Bapak Ibu ingat film Mr. Bean, Rowan Atkinson, itu kan dia turun seperti dari langit ya, beng. Kalau yang tahu film itu kelihatan usianya berapa gitu ya. Sudah mulai senior gitu ya. Tuhan Allah saya yakin juga bisa memilih cara yang sama ketika dia turun, tapi tidak demikian, dia turun di dalam sebuah keluarga.
Maka doa kita bersama-sama adalah semoga aktualisasi Natal dirasakan sungguh-sungguh dalam keluarga kita. Keluarga Bapak Ibu adalah gereja pertama, tempat cinta bertumbuh, disatukan, dan semua orang di dalamnya merasakan penerimaan, damai, pengampunan, dan merasakan yang namanya damai cinta kasih Tuhan di sana. Maka semoga Natal ini memberikan kegembiraan kita dalam keluarga kita masing-masing. Suami istri adalah sumber kegembiraan satu sama lain. Anak-anak adalah sumber kegembiraan satu sama lain. Minta maaf, kadang-kadang di kota-kota besar di Jakarta perhatian kepada keluarga itu terwujud sederhana gitu ya, ngobrol gitu ya. Itu yang saya harapkan. Tapi yang terjadi di kota-kota besar, bapaknya ngetik sendiri, ibunya nonton, anaknya diserahkan yang namanya tablet ataupun iPad, gadget. Seolah-olah cara mendidik anak adalah jangan menyerahkan yang namanya gadget tersebut. Dan mereka memiliki dunianya sendiri, saling gak ngobrol. Jadi rumah walaupun isinya 5 tapi sepi. Mudah-mudahan itu bukanlah parenting yang kita punya di dalam rumah kita masing-masing. Parentingnya adalah ngobrol, cerita, tahu apa yang terjadi dalam situasi keluarga kita, anak-anak kita. Itu adalah yang namanya keluarga. Keluarga adalah tempat gereja pertama kali dibentuk, saudara-saudara. Walaupun gereja itu, maaf ya, walaupun kadang-kadang keluarga itu penuh dengan kepusingan. Saya cerita kemarin keluarga itu penuh dengan kepusingan gitu ya. Seorang suami gitu ya, minta pijit ke istrinya, "Mah, tolongin pijit kepala papa," gitu ya. Lalu istrinya memijit kepala suaminya dengan penuh kemesraan. Dan istrinya bertanya, "Pak, sebelum papa menikah dengan mama, siapa yang mijit kepala papa?" gitu ya. Lalu kata suaminya, "Sebelum papa menikah dengan mama, papa nggak pernah sakit kepala," gitu ya. Yang ketawa kenceng-kenceng tolong ngaku dosa gitu ya. Tapi saya yakin itu bukanlah istri-istri yang bekerja di Pemprov DKI gitu ya. Kadang-kadang keluarga penuh dengan kepusingan, tidak ada kesempurnaan di sana, tapi Tuhan Yesus menyatukan kita dalam ketidaksempurnaan dan mengubah ketidaksempurnaan menjadi kesempurnaan. Yang terakhir, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, sudah lewat dari 12 menit, semoga Tuhan Allah masih mengerti gitu ya. Gembala-gembala itu sesudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, pulang dengan hati gembira. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Itu dalam kitab suci. Artinya apa? Artinya perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah hidup orang supaya mereka semakin gembira, semakin sukacita, memuji dan memuliakan Allah. Perayaan Natal yang kita rayakan setiap tahun bukanlah pertama-tama memori apa yang terjadi 2000 tahun yang silam. Bukanlah yang namanya liturgi yang romantis. Natal kan liturginya romantis ya. Silent Night, lagunya pakai lilin, liturginya romantis Natal itu. Ini bukanlah yang namanya memori terhadap apa yang terjadi 2000 tahun yang silam. Ini bukan hanya selebrasi liturgi yang sangat indah. Natal lebih daripada itu adalah yang namanya aktualisasi kehadiran, kelahiran Tuhan Yesus dalam hidup kita setiap hari. Semoga perayaan Natal kita membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang digembirakan, pribadi-pribadi yang punya hidup baru, dan akhirnya punya semangat untuk turun melayani banyak orang, sehingga ketika mereka melihat kita dan mendapatkan pelayanan dari kita, mereka bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Lewat Bapak Ibu mereka merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami syukuri kebaikan-Mu. Semoga kebaikan-Mu pada hari ini memberikan kami kekuatan menghadapi tahun baru dengan penuh sukacita. Manakala hidup kami berat, ringankanlah. Manakala kami berduka, hiburkanlah. Manakala kami bingung, tunjukkanlah jalan menuju kebenaran-Mu. Dan semoga kami menjadi pribadi-pribadi yang ambil bagian dalam sifat Tuhan Yesus sendiri. Mau turun, mau melayani, mau berjumpa dengan umatnya. Semoga dalam karya dan kerja kami sebagai ASN, DPRD, dan BUMD, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, banyak orang merasakan kisah kasih kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, semoga perayaan Natal ini mempersatukan kami dengan Engkau dalam semangat dan membuat berkat-Mu melimpah untuk orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.